Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man ittaba'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala patut kita selalu tanamkan dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, karena rahmat Allah tidak berhenti mengucur kepada kita. Kita tidak mampu menghitung nikmat Allah yang telah kita terima, karena tidak ada pilihan. Kalau kita tidak bersyukur maka kita kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hanya ada dua pilihan. La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka benar-benar ada dalam ayat ini ada lam taukid namanya, lam penekanan. La azidannakum, akan benar-benar aku tambahkan. Wala in kafartum, jika kalian kufur, gitu. Jadi tidak ada pilihan antara syukur, hanya dua pilihannya, tidak ada pilihan lain. Kita bersyukur atau kita kufur. Ya. Jadi kalau kita tidak syukur maka kita kufur. Ya. Biar tidak kufur, kenapa? Bagaimana kita bersyukur? Maka sampai detik ini, apalagi di tempat yang mulia, di majelis ilmu, kita hendaknya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadirat Nabi kita, panutan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suratul Fatihah, satu-satunya surat yang paling sering kita baca, satunya surat yang mungkin dalam satu sehari semalam tidak putus-putusnya minimal 17 kali kita baca, karena menjadi rukun salat yang wajib kita baca di dalam sholat. Surat Al-Fatihah mempunyai banyak nama, antara lain yang paling masyhur Al-Fatihah itu sendiri, kemudian Ummul Kitab atau ibunya kitab, Ummul Quran, Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani itu maknanya 7 yang berulang-ulang, karena kita ulang-ulang di dalam berbagai kesempatan, terutama di dalam sholat. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis beliau, la sholata liman yaqra' bi fatihatil kitab. Tidaklah sah sholat seseorang bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Al-Fatihah maknanya pembuka. Kemudian Rasulullah juga bersabda Al-Fatihatu lima quri'atlah. Fatihah itu adalah sesuatu yang lima quri'atlah, untuk orang yang, untuk apa yang kita baca, sesuatu yang kita gunakan untuk kita inginkan dalam hajat kita. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita berdoa,
maka disunahkan untuk membaca Al-Fatihah. Karena itu umat Islam, para ulama ketika berdoa biasanya membaca diawali dengan surat Al-Fatihah, karena ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Sebabnya sabda beliau, Al-Fatihatu lima quri'atlah. Jika kita punya hajat apapun, ya, maka Al-Fatihah itu bisa menjadi perantara untuk hajat tersebut. Ini salah satu keistimewaan surat Al-Fatihah. Adapun surat Al-Fatihah sendiri adalah surat Makkiyah. Apa maknanya? Yaitu diturunkan di Mekkah. Terdiri dari 7 ayat. Ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang jumlah ayat surat Al-Fatihah. Imam Malik berpendapat bahwa jumlah ayat dalam Al-Fatihah itu hanya 6. Bagi yang berpendapat bahwa surat Al-Fatihah hanya 6, tidak memasukkan basmalah menjadi bagian dari surat tersebut. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, termasuk Al-Basmalah. Ada beberapa pokok kandungan di dalam surat Al-Fatihah. Kalau kita baca, kita jelaskan semuanya, ya tidak mungkin, ya. Kalau kita saking istimewanya surat Al-Fatihah ini. Namun ada beberapa hal yang sering disampaikan oleh ulama tentang surat Al-Fatihah ini. Inti dari pengajaran surat Al-Fatihah adalah meliputi akidah, ibadah, syariah, bahkan akhlak. Dan ini sesuatu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya melalui surat Al-Fatihah. Sebagaimana surat Al-Fatihah dimulai dengan Bismillah, menurut yang menyatakan bahwa Bismillah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Segala sesuatu dimulai dengan Bismillah, dengan menyebut asma Allah, atau ba itu bermakna dengan, saya menulis dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Alhamdulillah, yaitu dengan memuji Allah. Ini juga menjadi pengajaran kepada kita semua ketika memulai segala sesuatu untuk tidak lupa memuji Allah terlebih dahulu. Maka dalam khutbah-khutbah, di dalam ceramah agama, para khotib dan para dai, atau di dalam kesempatan apapun ketika orang itu berbicara, maka disunahkan, ya, untuk membaca Alhamdulillah, kemudian bersalawat atas Rasulullah. Nah, ini dicontohkan di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah juga mempunyai nilai-nilai akhlak, ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut pada ayat-ayat berikutnya. Rasulullah menamakan Al-Quran di dalam sabdanya, Alhamdulillah Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'ul Mathani. Alhamdulillah maksudnya Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, ya, ibunya Quran. Ummul Kitab, ya, juga ibunya kitab, ya. Kemudian Sab'ul Mathani, 7 yang berulang-ulang. Kemudian Al-Fatihah juga bermakna asy-syifa. Apa itu asy-syifa? Penyembuh, ya, obat. Di dalam kitab Fadhailus Suwar wal Ayatul Qur'aniyah, ya, karya Said Muhammad Sa'ad Ibnu Alawi Al-Idrus, dijelaskan bahwa Abdul Malik bin Umar mengatakan Al-Kitabu syifa'un min kulli da' Fatihah. Surat yang menjadi pembuka dalam Al-Quran adalah obat segala sesuatu, yaitu Al-Fatihah. Sebagaimana Allah juga menegaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 82,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu sesuatu yang menjadi penawar, menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Maka dalam kesempatan lain Rasulullah juga menyampaikan atau mencontohkan ketika ada yang sahabat yang sakit perut kemudian datang kepada Rasulullah meminta untuk diambilkan air dan membacakan Al-Fatihah pada air tersebut kemudian diminumkan. Sebesar mana kesembuhannya itu sebesar keyakinan kita kepada Al-Fatihah. Maka orang-orang soleh itu Bapak Ibu, kita ketika membaca Al-Quran kemudian dibacakan di atas air, terutama surat Al-Fatihah, itu menjadi penyembuh. Kemudian kalau ada orang yang saya baca Fatihah di air kok belum sembuh-sembuh, tidak bisa kita menyalahkan Al-Fatihahnya. Kita lihat siapa yang membacanya gitu ya. Maka orang-orang soleh itu kita minta doanya boleh. Kita minta doanya untuk dibacakan dengan niat apa? Dengan niat menjadi perantara ya. Karena di dalam Al-Quran sendiri begitu. Dalam surat Al-Isra 82 ini kami turunkan kepada Al-Quran sebagai penawar, sebagai obat, dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana keutamaan Al-Quran yang lain, surat Al-Fatihah yang lain adalah bahwa ia menjadi syarat syah salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah itu juga adalah surat yang paling utama. Di dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan ketika ditanya oleh sahabat yang bernama Abu Sa'id bin Mu'alla, Abu Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu anhu ini berkata kepada Rasulullah, menyampaikan bahwa pada suatu hari aku sedang sholat di masjid. Kemudian selesai sholat aku dipanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, aku mengajarkanmu sebuah surat yang teragung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Aku bertanya, surat apa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyampaikan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan beliau menyampaikan, ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud dan Nasa'i. Kemudian di dalam ayat Al-Quran itu juga terdapat munajat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dialog antara Allah Rabbul Alamin dengan hamba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Allah telah berfirman, aku telah membagi kandungan makna surat Al-Fatihah untukku dan untuk hambaku menjadi 2 bagian. Jadi Al-Fatihah itu dibagi menjadi 2 bagian dan aku mengabulkan apa yang hambaku pinta. Nah, ini sesuai dengan ayat tadi dan keutamaan Al-Fatihah sebagai asy-syifa. Ya. Apabila dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka jika seorang hamba itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku.
Jadi ketika kita membaca alhamdulillah itu, Allah itu membalas, hambaku telah memujiku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita disebutkan oleh Allah nama kita, itu adalah sebuah kehormatan, kebanggaan luar biasa. Di dunia saja, misalnya nama kita disebutkan oleh seorang pemimpin, ya, presiden misalnya, itu saja di dalam hati kita ada rasa bangga, walaupun la fakhra, ya, tidak ada kebanggaan yang melebihi ketika kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat dan penghuni langit. Apalagi ini adalah Rabbul Alamin yang menyebutkan nama kita. Itu adalah kehormatan tertinggi bagi seorang hamba. Jadi ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah menyebutkan hambaku telah memujiku. Kita memuji Allah. Tiada alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Kemudian ketika dia membaca Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang Maha Pemurah dan Zat yang Maha Penyayang, Allah juga kemudian menyampaikan hamidani Rabbi, ya, hamidani Abdi, hambaku telah memujiku. Ini ayat yang kedua, alhamdulillah, Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian ketika kita membaca atau seorang hamba itu membaca Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Jadi Allah itu menjawab setiap ayat yang kita baca dari surat Al-Fatihah. Di ayat yang berikutnya, ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian Allah menyampaikan, ini adalah urusan antara aku dan hambaku, dan aku mengabulkan apa yang hambaku pinta, apa yang hambaku inginkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, satu-satunya yang kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta. Ini juga menjadi akhlak bagi seorang hamba. Bagaimana kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat na'budu, kami menyembah. Jadi sebelum kita meminta, maka hendaknya kita bertakwa dulu kepada Allah. Kita beribadah dulu sebelum nasta'in, meminta pertolongan kepada Allah. Inilah yang disebut dengan kandungan akhlak di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Fatihah terutama. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah menjawab, ini adalah hambaku, ya, lagi-lagi dijelmi, ini adalah hambaku dan dia mendapatkan apa yang dia minta. Jadi insyaallah orang yang membaca Al-Qur'an dengan khusyuk, dengan memahami artinya, Allah akan mengabulkan apa yang dia baca di dalam surat Al-Fatihah itu. Yang pertama, dua bagian. Pertama, pujian kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Di bagian kedua, surat Al-Fatihah itu berisi permohonan. Permohonan itu permohonan yang sudah syamil, sudah sangat lengkap. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkaulah kami beribadah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan.
ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Di dalam beberapa tafsir, al-maghdub ini mengacu kepada ahlu kitab sebelum Nabi Muhammad, orang Yahudi, waladdallin adalah orang yang tersesat, yaitu orang Yahudi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah beberapa keutamaan dari surat Al-Fatihah. Adapun makna-makna dari surat Al-Fatihah itu tidak dapat kita pelajari hanya singkat saja. Nanti kita bicara atau kita kaji lagi di dalam kajian yang lebih mendalam, kajian tafsir surat Al-Fatihah. Bahkan beberapa ulama membuat tafsir surat Al-Fatihah itu dalam satu buku, itu tebal. Insyaallah di dalam pertemuan berikutnya, jika Allah mengizinkan, kita akan membahas tentang kandungan ayat-ayat surat Al-Fatihah. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.